memulai perjalanan menakjubkan ini. Pernah nggak sih kepikiran kalau gerakan sholat yang kita lakuin setiap hari itu ternyata bukan cuma ibadah, tapi juga bentuk latihan fisik yang dirancang dengan begitu sempurna? Hari ini, kita bakal kupas tuntas rahasia di balik setiap gerakan sholat. Sebuah ibadah yang nggak cuma menyehatkan jiwa, tapi juga raga kita. Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Rasa tenang, damai, dan badan jadi lebih segar setelah sholat. Ternyata, itu bukan cuma perasaan spiritual aja loh, ada penjelasan ilmiahnya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana setiap gerakan sholat itu bisa ngasih dampak luar biasa buat kesehatan tubuh kita. Oke, pertama-tama, gimana kalau kita coba lihat sholat seolah-olah ini adalah sebuah program olahraga? Apa gerakannya cuma sekedar ritual? Atau jangan-jangan ini beneran ngikutin prinsip-prinsip latihan fisik yang sangat terstruktur? Yuk kita cari tahu. Coba deh bayangin ini, setiap kali kita sholat, itu sebenarnya kayak satu sesi olahraga mini yang lengkap. Menurut buku, The Power of Sholat, jalan kaki ke masjid itu ibarat pemanasan kardio ringan. Terus gerakan inti kayak ruku dan sujud, itu latihan kekuatan sekaligus fleksibilitas. Dan zikir setelahnya, itu jadi pendinginan dan meditasi yang sempurna. Keren banget ya, gimana semuanya udah terstruktur rapi. Dan ini bukan sembarang peregangan loh, kata Dr. Zaidul Akbar, ini adalah bentuk stretching, relaksasi yang terbaik. Coba deh pikirin, gimana gerakan-gerakan ini secara lembut ngelemesin otot-otot kita yang kaku karena seharian duduk di depan laptop atau karena stres. Ini bener-bener kayak tombol reset buat tubuh kita. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Waktu kita nahan posisi ruku, kita itu sebenarnya lagi ngelakuin latihan isometrik. Artinya kita membangun kekuatan otot tanpa perlu bergerak, dan ini bagus banget buat tulang belakang. Terus sujud. Nah, ini posisi yang unik banget, yang bisa meregangkan hampir semua otot dan melancarkan aliran darah ke otak. Jadi ini bukan sekedar gerakan, tapi terapi fisik yang menyatu dalam ibadah. Oke, tadi kita udah lihat dari sisi holistik ya. Sekarang yuk kita ganti kacamata. Kita pakai kacamata seorang dokter dan lihat apa kata ilmu kedokteran olahraga tentang sholat. Nah, pertanyaan besarnya muncul nih. Apakah sholat 5 kali sehari itu udah cukup buat gantiin langganan gym kita? Apa ini setara sama lari pagi atau sesi angkat beban? Mari kita lihat datanya. Jadi, menurut para ahli kayak Dr. Yohan Samudra, olahraga itu umumnya dibagi jadi 2 kategori utama. Ada kardio buat jantung dan latihan kekuatan buat otot. Terus, sholat masuknya kemana? Nah, gerakan sholat itu lebih mirip sama yoga atau pilates. Fokusnya ada di fleksibilitas, keseimbangan, dan yang gak kalah penting, ketenangan pikiran. Jadi, ini dia poin kuncinya. Sholat itu adalah pondasi kesehatan yang luar biasa. Sholat menjaga tubuh kita tetap lentur dan pikiran kita tetap tenang. Tapi, kalau tujuan kamu mau lari maraton atau ngebentuk otot, ya kamu tetap perlu nambahin kardio dan latihan beban. Anggap aja sholat itu program fleksibilitas dan mindfulness harian kamu yang jadi pelengkap sempurna buat olahraga lainnya. Kita udah ngobrolin soal fisik, soal medis, tapi semua itu rasanya kurang lengkap tanpa elemen yang paling penting, mesin penggerak di balik semuanya. Yuk kita bahas soal niat. Niat itu, simpelnya adalah kenapa dibalik apa yang kita lakukan. Itu bisikan di dalam hati kita sesaat sebelum kita mulai. Dan dalam sholat, kenapanya ini adalah segalanya. Kita melakukannya untuk Allah atau untuk hal lain? Jawaban dari pertanyaan itu mengubah segalanya. Buya Yahya merangkum esensi ini dengan, wah sempurna banget, pesannya ke dalam banget. Luruskan niatmu untuk Allah, dan kesehatan itu bakal ngikutin sebagai hadiah. Jangan pernah dibalik. Nah, ini dia pergeseran pola pikir yang krusial banget. Jangan kita sholat sambil mikir, wah saatnya olahraga nih. Sebaliknya, kita masuk ke dalam sholat dengan niat yang murni untuk beribadah. Manfaat kesehatannya, anggap itu sebagai bonus, hadiah indah yang dibungkus dalam ibadah kita. Dengan memprioritaskan niat, kita dapat semuanya, pahala spiritual plus kesehatan fisik. Oke, setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang, gimana caranya kita menyatukan semua ini jadi satu pemahaman yang utuh? Mari kita temukan harmoninya. Jadi, inilah harmoni yang indah itu. Pertama, pondasinya adalah ibadah murni untuk Allah. Kedua, gerakannya adalah bentuk terapi fisik yang dirancang secara ilahi. Dan yang ketiga, keajaiban itu terjadi saat niat tulus di hati kita menggerakkan tubuh kita. Saat itulah, jiwa dan raga benar-benar menyatu. Pada akhirnya, sholat itu ibarat satu tindakan yang merawat 2 hal sekaligus. Ia menyehatkan jiwa kita lewat hubungan dengan Sang Pencipta. Dan di saat yang bersamaan, ia menyehatkan raga kita melalui setiap gerakannya.
Inilah harmoni yang sempurna antara iman dan kesehatan. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Gimana kalau sholat kita berikutnya terasa berbeda? Gimana kalau kita ngerasain setiap gerakan itu bukan lagi sekedar kewajiban, tapi sebagai sebuah hadiah ganda. Satu untuk jiwa kita, dan satu lagi untuk tubuh kita. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.